استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا يجيب اليه بيد القبول بكل سنه ولا عظم مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الكرام والصحابه القرابه والتابعين تبعين وذريتهم اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا حسن المسلم سيدنا جنات ابو الغدري والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن الملاني ومولانا الشيخ الاشرف بن عبد الله كلام بين البنجري والشيخ محمد كشف الانوار بن حاج اسماعيل البنجري والشيخ سيد محمد بن علي الخطبي المكي والشيخ مصطفى عبد الباقي البنجري والشيخ محمد سلمان بن مني والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد سيد بن عبد الغني البنجري وصوله وفقه مع الله يغفر له ويرحمه وينير درجاته في الجنه ويعيد عليهم من بركاته وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والاخره يبارك لنا في اولادنا وذريتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنه هذا الزمان يا حافظ يا حفيظ احفظنا جميع الاهل والعيال من جميع الافات والعهد والازياد والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحه اعمالنا وطول اعمالنا في خير ولطف وعافيه وعلى هازنيه وكلمه الصلاه الى حضره النبي وللنبي الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والدين وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اما بعد. Alhamdulillah segala puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita yaitu beribu banyak rahmat, kucuran rahmat di antaranya yaitu apa? Kesehatan lahir dan batin kita masih Allah berikan kepada kita dan sehingga kita itu masih bisa bernafas dan masih bisa melakukan kegiatan rutinitas kita yaitu sholat berjamaah, ya sholat berjamaah ataupun sholat 5 waktu yang lainnya. Sholat subuh sendiri kita sudah tahu juga ya, man sholat subha atau man sholat fajr bi jama'atin faka'annama qama laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah itu sama inya kayak beribadah semalam suntuk semalaman. Ini sudah masyhur dan sudah, makanya sebagian sholat subuh ini sedikit dibanyaki sedikit keutamaannya atau ganjaran pahalanya karena malihnya bangun kita. apalagi orang-orang malam begawi, malam bekerja begawi sampai jam 2 kadang-kadang, ya kan? Bangun tuh ngalih benar. Makanya di situ Allah memberikan rahmat kita awal menggawi, awal bangun itu masya Allah tabarakallah. Jadi kata Allah kita ada bersyukur dari Allah Taala. Allah sudah memberikan kita kekuatan di situ. Jadi jangan hendak menuntut apa-apa. Kalau bang gara-gara beramal ibadah lalu kita menuntut Allah Taala balasan. Kata Allah kita tanpa kita sadari Allah sudah membalas secara langsung di dunia ini juga. Kita sehat tuh untung benar sudah. Walaupun misalnya ekonomi tidak terlalu bagus-bagus benar, jangan mengukur keadilan Allah itu di materi. Karena kita kadang-kadang bisa melihat tetangga kita yang ekonominya itu bagus, lalu mengukur bahwa Allah ini ada adil misalnya itu. Jangan sekali-kali itulah. Kita diberi sehat tuh alhamdulillah benar sudah. Apalagi berumah tangga yang mana pendapatan laki ini tidak tapi mencukupi. Misalnya sehari itu diberi laki bini ini 100.000 misalnya, ya 6 bini kada cukup lah ini 100.000 nih makan apa? Oh ini baras saja berapa selitan. Jadi jangan mengeluh-ngeluh kayak ini orang laki. Laki itu begawi aja, bukannya al begawi kan? Apalagi turun mulai subuh turun sudah sedikit. Sore hanya pulih-pulihan kayak itu aja. Kenapa jadi kayak ini terus dapatnya? Nah, misalnya ini ada nang kayak itu pian keluh-keluh kesah lawan kita lah kadang-kadang orang itu.
Mana cukup diberi aja 30.000 sehari diberi, ya, cukup aja. Apalagi berdua laki bini, anak saya mau halus orangnya, anak kelas 5, apa umur 4-5 tahun tuh, cukup aja sebenarnya. Ini gaya ya, biaya hidup ini murah aja, cuma gayanya nih nalarang. Ada anak di situ kita, lalu ada bersyukur di situ nampak benar. Memang diukur dari materi ini kan cukup terus kita, karena kehendak kita ini lebih benar daripada kebutuhan, daripada kehendak kita ini terlalu ganas nafsunya. Padahal cukup punya kadang-kadang. Nah di situ kita kadang-kadang tuh ada tapi kawan mensyukuri, masya Allah. Jadi alhamdulillah Allah beri sehat tuh untuk benar sudah. Jadi rezeki itu luas, tadinya mesti di materi aja atau ekonomi kehidupan kita tuh ada. Kita nih keluar dulu daripada bulan Ramadan, istilahnya tuh kita sudah sekolah, sudah dididik selama 1 bulan. Apa yang didapat selain lapar dan dahaga aja semalam itu? Berlanjut ke pulangnya puasa 6 berlanjut pulang. Rata-rata yang itu biasanya habis bulan Ramadan puasa 6 pengajian pasti membahas masalah itu babnya. Kita sedikit-sedikit aja membahas masalah itu. Lu pikir sudah tahu aja. Tuhan aja sudah ya Allah. Umur berapa sudah berapa kali menemui bulan Ramadan. Nah itu cuman namun kualitas ibadahnya, kualitas manusianya, kualitas keimanannya kakak itu aja rugi benar. Jadi apa ngarannya, ada kisah seorang wali Allah di zamannya di daerah Jazirah Arab. Ini kisah, ada seorang wali yang dikenal sebagai wali di situ. Sidin itu ketika bulan Ramadan, Sidin itu di siang hari makan minum siang hari. Adik kita ini kayak gila, bila mendengar ada wali-wali yang kisah apa ya, sampai ya udah kita misalnya kayak siapa ngarannya, nama ini nang di Kaiseran kah, nang rame orang ujung itu daerah Rantau Bujo kan, rantau daerah Riam sana naik ke atas kan. Sampai karena orangnya di hutan aja, misalnya orang di hutan aja bakal lewat di situ. Maka Sidin bakal lewat di situ tuh baju tuh berapa tahun kan bisa berganti-ganti. Jadi ada kawan datang ke sana menemui Sidin, menukarkan baju. Nah, kayak ini baju lah kesekian. Terima Sidin beri, tapi kan pernah dipakai Sidin. Kalau pernah dipakai Sidin baju, itu ada beberapa waktu pulang datang. Kenapa gue kayak kawannya kawannya langsung berkisah lawan kita nah. Kenapa kayak baju beda dulu nih kalau dipakai? Inilah yang orangnya yang dia ini. Ini orang-orang yang kayak itu apa dia orangnya bahasa kita tuh. Inya sudah menyatu lawan alam ini ngalih manusia. Orang ma'rifat, semakin ma'rifat kepada Allah semakin kadang masuk akal. Nah, jadi kadang-kadang diumur kayak kita orang awam. Ada dikira sih dia ngomong diberi baju, padahal sih ketika diberi baju itu ujian cara bahasa kita tuh. Ujiannya di mana? Nah dunia pulang datang, aku sudah kautan bakal buat dunia pulang datang, sudah ya duit nih ya. Nah kayak kesepian nih kayak kesepian. Ini udah kita lah kayak ini gitu nah yang masyhur habar-habar kan. Orang-orang kita bilang enggak kita pakai judul lah mendatangi. Maka ini jalannya diulahkan jadi nambah bagus. Ulun alhamdulillah ada pernah nggak sih itu lagi gitu nah. Nah ada kisah nang di Jazirah Arab tadi kayak ini. Sidin waktu siang dikenal sebagai wali ini masyhur ya. Tapi kenapa di siang hari Sidin itu bulan Ramadan kada puasa? Kita dilihatnya kayak itu siang hari Ramadan makan minum Sidin. Lalu kabar ini sampailah kepada seorang ulama. Cuman seorang ulama ini kada langsung menuduh, artinya kada langsung menyambati Sidin atau apa kan? Jadi Sidin masa wali namanya itu. Lalu Sidin ini datanglah kepada seorang wali itu. Wahai guru, artinya nih ulun ini kita nih ya ini Ramadan berikutnya lah, karena mendengar kisah Ramadan dahulu itu masyhur sudah bahwa Sidin siang hari makan minum. Lalu Sidin ini tahun Ramadan berikutnya, lalu Sidin ini hendak umpat
berdiam di rumah sang wali Allah tadi itu. Wahai guru, artinya ulun ini datang dari kampung ini hendak berdiam selama bulan Ramadan ini di rumah pian. Bolehlah biar sang wali tadi itu nyesilin, nggak ada apa-apa, silahkan aja. Tapi ada syaratnya. Karena sidin ini orang kasar, apa maksud tuh tahu. Jadi syaratnya ikam kada boleh keluar pada rumah pun ya. Di dalam aja, aku pun kayak itu juga. Artinya di dalam khalwat lah, berduaan aja di situ. Siap aku. Nah, seorang ulama tadi itu. Pokoknya selama 1 bulan. Jadi bahari itu bila bulan Ramadan hendak sahur, ini membunyikan meriam. Di Jazirah Arab itu ada dulu kayak itu di daerah satu. Bila sahur meriam dibunyikan. Buka kayak tujuan. Nah, jadi sehari pertama sahur, seharian puasa lawan sidin berduaan aja, melihat aja apa kelakuan sidin itu puasa saja. Sampai bukaan. Hari kedua kayak itu pulang. Maryam berbunyi sahur. Akhir cerita sampai akhir kisah sampai 1 bulan sudah puasa. Jadi biar si ulama tadi itu guru, artinya ulun sudah sebulanan bulan Ramadan ini berdiam mendudukian. Malam ini malam hari raya. Nah, jadi ulun minta halal minta ridha lawan pian minal aidin wal faizin langsung mau ucapkan. Artinya berterima kasih benar selama bulan Ramadan ini 1 bulan ulun berdiam di rumah pian tampung ulun pian makannya itu apa. Alhamdulillah, aku senang aja di sini gitu. Keluarlah inya pada pada rumah sidin dan buliklah misalnya ke kampungnya kayak. Jadi di siang harinya inya nih setiap bertamu orang selamat hari raya lah ya minal aidin wal faizin. Jadi orangnya canggih aneh ini orangnya apa nih? Setiap bertamu orang di kampung situ tuh diselamatinya terus. Jadi bertamu orang artinya ikan ini gila lah. Kita ini hanya hari ini nih puasaan, ini hari pertama, ikan mau ucapkan hari raya, luput ngarnya. Jadi sidin berpikir, maka seberataan menyambat di sidin. Setiap ditamui sidin selamat. Jadi sidin ini ikan ini orang kampung sendiri ikan ini anehnya orang hanya hari ini nah puasa pertama ikan mau ucapkan hari raya. Orang kadang-kadang masjidan, ikan tak ke masjid sampai hari raya jangan bahasa kita itu. Jadi sidin bingung aneh hanya hari ini puasa. Sekalinya bubuhan wali Allah ini bila beramaliyah itu yang akan ada waktu kan kedap waktu apa aja orang. Makanya dulu kan heran bubuhan buat orang-orang yang arif billah bahari mulai habis maghrib sampai ke isya tuh kalau khatam makan Quran 30 khatam. Secara akal sehat kada masuk akal. Ulun bisi guru Habib Abu Bakar Al-Atas Az-Zabidi itu sidin salat malamnya 500 rakaat. Amun secara kita sehat manusia secara nalar kita kan cukup 500 rakaat sembahyang. Berarti apa? Orang ini semakin beribadah itu semakin merasa nikmat, lalu waktu ini kan terasa. Nah jadi sehari aja sidin kalau seperti 1 bulan orang tadi ternyata sudah puasa. Jadi ketika bukaan tuh mungkin boleh jadi di waktunya orang-orang yang kayak itu tuh lah pas lagi sidin makan itu mungkin pas lagi buka. Lalu secara mata kita melihat, mata zahir kita memandang, ada puasa. Ada puasa dilihat pada sini ketika itu boleh jadi lagi sahur kan atau lagi buka kan. Nah jadi intinya kenapa? Maksudnya jadi apa yang kita lihat tuh ada sesuai kadang-kadang lawan kenyataannya. Tapi ini beda makom masalah wali-wali kayak itu nah. Memang dilihat apa yang kita lihat. Ada kita ini lain, ada kita nawi lain. Kamu melihat orang siang hari lagi mau makan itu jelas ada puasa sudah. Karena kawan di sahabat wali, tapi Allahu a'lam lah, kita kada tahu. Nah, kadang-kadang kelakuan orang aneh-aneh. Orang sembahyangan, yang ujiak di jalan, kita menyambatinya. Habis kita sembahyang terganggu dengan suaranya. Nah, boleh jadi itu ujian biasa kita lagi beribadah, fokus kita mana?
Mbah Toto sembahyang mencari hapulan nang kuciak-kuciak tadi. Zaman Rasulullah tuh ada sudah nang itu kayak Nuaim. Itu tuh kelakuan matinya bagus banyak. Nah, itu tuh sudah kehadirannya itu memuji para sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah aja dibulinya. Cuma Rasulullah nampak tetap sudah. Jadi zaman-zaman itu sudah ada model-model kayak itu. Nah, jadi orang-orang sekelas-kelas wali-wali Allah itu inya beribadah itu pian kada beda kadang-kadang waktu itu karena kenikmatannya sedang bercinta dengan kekasihnya. Kayak gitu. Inilah bila orang yang dekat dengan Allah perlakuannya tuh lain, ada sama. Contoh misalnya orang kayak kita nih lah sembahyang 5 waktu tepat waktu pulang, ada bisa tertinggal. Amun kita langgar atau kita kan sembahyang sewaktu aja, kayak apa perasaan kita merasa bersalah, ya. Lalu kita itu karena ada rasa bersalah itu kita lalu kadang mau melanggar, harus itu karena itu kewajiban kita sebagai hamba. Nah sama kayak kenyataan hidup kita nih, misalnya nih lampu merah itu nabian setiap menjalan lampu merah kita wajib berhenti. Hukum lagi ulah lalu lintas nih. Amun kita langgar Pak, jangankan polisi, kita gini sarik melihat kurang melanggar tadi itu. Tahu aja lampu merah ya terobos harus. Nah, ada jangan kita kayak orang sama hukum kita nak masalah hukum agama ini gitu, banyak aja nak sembahyang, masih banyak aja nak ada puasa. Tapi siapa namanya melanggar lampu merah tadi lah? Ibu gubernur lewat, iya kan? Lampu merah di sana di polisi hijau kan berarti karena gubernur lewat mobil. Kenapa? Kurang berpengaruh, kurang mengawal peraturan. Itu sama orang kekasih Allah tuh kayak itu juga. Kelihatannya melanggar padahal ada kewajiban yang lebih pantas atau lebih utama lagi yang digawe. Kan itu tuh ilmu berarti kehidupan kita di dunia ini. Ilmu ini. Sama kita nih nonton bola di stadion, ya kan? Kadang kalau masuk ke lapangan bola kan lebih tiket. Mau masuk tiba menerobos di pokok satpam kan atau dia ada penjaganya ditarik penjaganya Pak. Ada orang apa tuh di sana masuk hak kalau tiketan. Apalagi apa misalnya orang yang dikenal sudah masuk ke sana kan bertiket-tiketan, masuk biar kurang ya dekat. Nah jadi amaliyah ibadah itu mudah-mudahan kakak itu. Jadi apa yang kita lihat segala ibadah namun kita ini janggal, menurut kita itu pada usah ditanggung, urusi urusan kita masing-masing aja. Ibadah kita ini belum tentu beres juga ada diawin kan, ya kan? Kalau ada tentu beres. Sama juga kelas-kelas orang-orang yang arif billah, inya tuh biar berdoa kita ada lagi sudah berdoa pintar ya Allah itu batal solusinya bagi mereka. Ada kita orang awam ini kayak itu Pak sudah kada tahan merasa keinginan tuh nah kadang-kadang awal terbendung lagi lalu tak pinta Allah Ta'ala ya Allah kada sanggup kayaknya ya Allah yang mana ujian sampean ini berikan lu sehat lah kasih mulut kada sanggup lagi dah 10 tahun dah lumpuh kata kau beribadah lalu ya Allah tak pinta tapi yang membuat wali ini ada maunya kayak batal disuluhnya. Kenapa jadi kayak itu? Inya tahu bahwa Allah itu memiliki sifat innallaha alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi ketetapan yang Allah berikan lawan itu makhluk, lawan itu hamba bijak. Amun sawat pulang kita bahasanya berdoa ini bagi para wali Allah itu mengeluh. Ya kan mau mengeluh membuatnya lain kalau tingkatannya sudah. Iya kan? Tapi ketika sidin berdoa berarti mendoakan kita atau nah itu bedanya sudah makamnya intinya karena sifat orang-orang yang bertauhid sebenar-benarnya sudah datang. Ada mau berbeda kita. Ada kita ini kadang-kadang lah bila sudah dapat masalah hanya melibatkan Allah. Nah di situ salahnya bila sudah ada masalah hanya melibatkan Allah Ta'ala semalam mana itu perbedaannya. Kita orang awam bazikir misalnya nih bawirid
habis asar wirid pagi petang mah habis subuh mah bewirid juga baik manokan amalia wali makan aja sedikit lawan guring lain hasilnya lawan kita nambah zikir bihimat karena makan zikir itu zikir sudah di mana zikirnya sidin yang rezeki yang sidin nikmati dari Allah awal sidin manokan menyimpulkan seorang itu perbedaannya orang-orang kita yang awam yang masih melalui proses perjalanan tapi itu pulang masing-masing mendapat haknya. Jadi kayak itulah. Jadi puasa selama kita puasa Ramadan ini kada lain dan kada bukan memperbaiki jasmani dan rohani kita supaya menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi kayak itu kan. Karena ini memang kayak itu biarlah kita nih lagi lapar karena tapi bersemangat hendak berpandir dengan karuan gitu. Jadi dilaparkan dulu anunya jinnya di dalam diri awak kita ini. Nah ini puasa sunnah inilah puasa sunnah Syawal ini kadang-kadang padahal kita tuh tiap tahun menggawi sudah, cuma kadang-kadang caranya ini masih hanya bertakun. Kada pernah selesai masalah hukum fikih ini, kada pernah selesai kayak apa ya. Ada yang bolehlah guru misalnya membayarnya ini baik-baik lawan puasa qadha, puasa membayar, menggawi puasa Syawal ini bolehlah langsung membayar hutang misalnya. Ada yang membolehkan, ada yang kada membolehkan, macam-macam. Langsung aja digabung niatnya membayari hutang misalnya nih berbinian rata-ratanya ketika ini datang bulan atau haid kan. Jadi niat akan membayar hutang di bulan Syawal dapat je pahala Syawal. Ada juga kayak itu lah. Ada juga yang lebih bagus dibayar hutangnya puasa Syawalnya ya juga. Karena ujar ulama pulang sebagian ada boleh menggabungkan nang wajib lawan nang sunnah. Lawan pulang dihitung-hitung namun puasa hutang digabung dengan puasa Syawal berarti perhitungan benar lawan amaliyah ibadah Allah Ta'ala. Nah itu pulang. Jadi hendak nyaman kayak apa? Niat takkan kayak inilah supaya tak nyaman telinga karena kita kada tahu umur kita. Jadi puasa Syawal ini bagi bimbingan panggil khususnya lah. Jadi niat ulunnya Allah hendak membayari hutang selajur puasa Syawal. Tapi ulun masih ada umur, ulun habis puasa 6 nah, kita puasa bayar hutang itu sambung pulang. Tapi kan kau aja nih membayar hutang tuh kaina para anak kepuasaan Ramadan tahun kena kah? Iya lah nyawa panjang umur. Ada tahu kita, ya kan? Busia rahatan puasa Syawal sehari meninggal esok, terbawa hutang. Cuman niat ada sudah, niat ada. Artinya di sini ada mengatakan dipendahulukan yang wajib dahulu. Tapi puasa Syawal sebulan aja, puasa Syawal 6 hari aja. Sebulan tuh bulan Syawalnya bujur aja. Ini ada apa-apa kadang-kadang kita habis hari raya nih, ada tak langsung puasa hari raya kedua tuh, ada tak langsung puasa kurang-kurangnya aja tuh. Karena masih banyak makanan lagi. Kita singgah ke rumah ini, singgah ke keluarga makanan nih nyaman, ya kan? Jadi puasanya ditunda kadang-kadang seminggu sehabis hari raya, ya puasa anak tegawi. Biasanya kayak itu ya Allah. Bahkan hendak akhir bisa juga. Ya terserah caranya kayak apa. Ya Rasulullah apa masa Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kharaja min dhunubihi kayawmi waladatuhu waladatuhu ummuhu. Jadi diantaranya itu barang siapa di Rasulullah berpuasa bulan Ramadan kemudian disertai dengan 6 hari dalam bulan Syawal itu, maka ia akan keluar daripada dosa-dosa seperti pada hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya, artinya bersih. Tapi puasanya kayak apa dulu? Jadi tapi kada apa kita sangka baik aja lawan amaliyah kita, insyaallah diterima. Nah, itu. Dan kayak kita yang masyhur diulang sebutinnya ya Rasulullah man shama Ramadan wa atba'u sittan min Syawal kana kasawmid dahab
Jadi barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian disertai dengan berpuasa 6 hari Syawal di bulan Syawal itu, maka ia seperti berpuasa selama 1 tahun. Kayak apa perhitungan di sini? Kita nih kan kayak itu, kalau menawa hasanatan falahu ajrun, kita berniat kebaikan aja diberi Allah 1 kebaikan, berniat aja. Wal ajru bi asyri amsalha, 1 kebaikan dibalas 10. Nah, puasa 6 Syawal 6 kali 10 60. Kalau ini berhitung-hitung nih kita, jadi sampai setahun tuh kisahnya. 6 Syawal 6 hari itu puasa sunnah. 1 hari dibalas 10, berarti 6 kali puasa selama bulan Syawal dapat 60 kebaikan. Setahunnya di mana disampai setahun? Sebulan Ramadan 30 hari puasa, 30 hari kali 10 300, jadi totalnya 360 hari. Nah, itu perhitungannya jadi disampai setahun tuh. Tapi harus tunai dulu puasa Ramadannya. Lamun yang ada tunai, ada dapat pahala setahun. Nah, kayak beginian nih, puasa Syawal sudah tutup, puasa qadanya, puasa hutangnya belum dibayarin lagi, belum dapat setahun lagi pahalanya. Karena masih ada hutangnya, boleh jadi seminggu kah, atau 5 hari atau 3 hari. Ya kan? Nah, jadi makanya disambat di situ sama beribadah seperti puasa setahun. Gitu anuannya, perhitungannya. Ada yang sudah gawe yang tuntung nih bulan hari-hari kayak ini, sudah di hari yang beberapa bulan Syawal ini sudah ada yang tuntung, ada yang masih berapa hari lagi tuntung. Menggawinya terserah aja. Hendak Senin Kamis tuntung, ada masalah. Puasa Senin Kamis dapat, ya kan? Kita amun disuruh kita nih urusan ibadah mencari pahala, dia akali aja sudah, supaya dapat pahala banyak, dia akali aja sudah. Kan tapi kali kada. Tapi intinya kayak itu tadi lah. Banyak beramal ibadah, amal sudah karena Allah, kita ujung-ujung nanti pasti lillahi ta'ala, ya kan? Nah, itu somagatin, ya kan? Lillahi ta'ala ujungnya. Nah, itu berarti karena Allah, jangan karena yang lain-lain lagi. Disempurnakan niat kita. Nah, karena sudah karena yang lain, karena mengharap balasan, mengharap imbalan daripada Allah Ta'ala, hilang sudah kemudian ibadah itu. Nah, sembahyang kayak itu juga. Kita nipin kakak itu aja kasetnya putarannya tuh. Nah, ini habis subuh kita siang zuhur kita asar pulang. Kadang-kadang satu ngomong dia lah. Nah, kawan kita nih meninggal tahun ini, kekawanan buat jemaah di majelis juga. Nah, sehat aja orangnya. Alhamdulillahnya si bin itu tuh beberapa tahun terakhir ini kan duduk ke majelis, duduk ke pengajian. Bahari si bin mau si kuda bepang mana? Bahari itu. Sekalian di akhir-akhir ini ketujuh ke pengajian. Nah, Masya Allah, kenapa? Jadi Allah. Jadi kadang-kadang kita melihat kehidupan orang itu dari masa kelamnya langsung sampai ke mati, kita pandang mereka itu jangan. Kadang-kadang kita nambah amal jariah kita, amal-amal baik kita nih, kadang-kadang itulah merasa bagus benar. Sudah kita gawe nih, merasa bagus, merasa cukup sudah amaliyah kita nih. Nah, itu bahaya benar. Bahkan kita menggawi syariat atau menggawi amal ibadah yang ada ini. Nah, kita nggak tahu lagi hakikatnya apa, banyak kita masih kada paham sembahyang apa yang jadi kayak itu. Kenapa jadi harus puasa agak kada tahu hakikatnya kadang-kadang. Makanya masih ketujuh mengharap balasan daripada Allah Ta'ala. Nah, ada mungkin kayak guru-guru yang lain membahas masalah puasa Syawal, orang pikir pasti banyak aja akhirnya kena arah-arah situ kayak subuh semalam kan. Insya Allah di Masjid Kuba ini setiap subuh ada terus pengajian kita lah, bertambah rasanya gurunya malam subuh Rabu itu bertambah gitu. Jadi alhamdulillah benar selama di umur-umur kita ada anom lagi kan,
banyak sudah fasilitas-fasilitas ilmu nang supaya ada sanggup kita paham kadang duduk habis itu niat ada niat di dalam hati kita tuh bahwa hendak hadir ke majelis ilmu di mana aja, di mana masjid mana kan apa. Tapi ketika orang itu dihabiskan waktunya di majelis alim, di majelis ilmu itu tuh ingin bila balik ke rumah, hatinya nih ta'alluq, selalu terhubung. Dan di mana belum majelis nih, hubungi kawan, malam-malam di mana, satu lah cakap, baru tabrakan di jalan, atau mati kan di WC, kan dan mesti itu mati soal khatimah kan mesti. Jadi jangan langsung nilai-nilai. Iya mah. Jadi kematian secara mata kita melihat belum tentu itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Artinya akan sesuai dengan kayak kita pandang. Mati dalam sembahyang ya. Kan tahu di dalam sembahyang itu nyaratan apa karena habis orang sembahyang ini nama ambil tas ya atau nggak dibacakan di sini. Misalnya sih pas atas sembahyang mati. Boleh jadi Allah juga menjagainya supaya jangan berbuat yang baik. Jangan tahu kita orang mati di WC, matinya di WC jangan baik lagi. Ya, ada mesti juga itu. Nah, jadi intinya keluar daripada bulan Ramadan itu bagus sudah lahir batin kita. Sifat-sifat yang ada dalam diri kita ini, sifat iri, dengki, hasad, ujub, macam-macam hilangkan keberadaan. Rugi kita puasa sebulanan karena hasilnya gimana? Ditundukkan sudah sifat yang ada baik itu dibuang dari dalam diri kita. Apalagi kita sembahyang berjamaah, macam-macam laku manusia rata berjamaah, rata sembahyang. Ada yang bacaannya nyaring mana, terganggu hingga di ujian juga kesel kita. Terganggu kita bacaan. Kadang-kadang tak nyaring sedikit pada imam, maka di belakang imam pulang. Ada juga kayak itu. Iya, imamnya paham. Ada paham sini bawa dalam hati ini. Oh, guru namanya. Nyaring baru aku makan ini. Akhirnya sembahyang zuhur tak 5 rakaat. Ada kayak itu. Oh, beda iya tuh mau coba awal itu bacaan sedikit kisah nambah. Nyaring pada orang. Padahal syaratnya itu asal kita mendengar. Ini asal kita mendengar ini biar kadanya zahir suaranya kan juga. Kita dalam hati kita mendengar suara hati kita. Tapi ada di dalam buku ini kadang boleh akan dalam hati kan itu Allah. Tapi kita kawan karena tangan bisa mendengar kita suara hati kita. Banyak kadang-kadang guru kalau jadi imam kan ada. Guru syarif itu kan bisa dengar pembacaan biar padahal baik diuntung. Iyalah. Ya, atau nyari makmumnya membacaan. Jadi sekadar kita mendengar ya. Nanti dipahami nih, sekadar kita mendengar itu. Dasar kedengaran kata oleh kerambut tangan. Apalagi di bandara dia nyari pesawat ya. Kadang mau kita pahami asal kita mendengar. Nyari pesawat suaranya nyari juga suara kita supaya mendengar di telinga kita. Kalau kayak itu pemahamannya. Itu salah paham juga sama orang menjaga fitrah ya. Menjaga fitrah itu apa kita makan. Sidin makan beras merah karena sidin kencing manis. Di Jakarta kan sidin itu tahun dulu kayak itu di sini nih. Jadi berapa kotak kan masjid ada beras merah itu kami dapat dulu kan di sini. Di sini siapa mau makan beras merah? Kalau dari orang kencing manis aja lah. Bisa salah paham juga apa yang dimakan ya. Ada si kawan berapa tahun sedang seumuran makan mie ya. Bisa katakannya mie paham mau lah kayak itu juga. Ada pemahamannya nangka itu juga salah paham deh. Kan apa saja juga. Cuma salah paham nah. Jadi macam-macam. Jadi banyak banyak mengkaji ilmu dulu macam kita tahu kan akhirnya. Kalau tahu bertahun jangan berdiam gitu. Nah jadi ulun ini sebenarnya di sini tadi lain karena istilah katanya Habib Ahmad sidin masih kalau salah sidin masih di Jawa kan sidin menghubungi ulun. Jadi ulun menggantikan sementara aja mengisi kekosongan. Karena menjabat tua jangan sampai kosong, harus diisi harus. Nah
Jadi dia tugas sebelumnya sampai lah sama khatib gimana datang kada datang ulun harus siap. Pernah dihubungi khatibnya datang insya Allah ya, maka insya Allah ini kan kita masih meragukan, insya Allah Indonesia ini meragukan masih ya kalau datang esok insya Allah ya, ini bisa kada. Jadi guru esok ulun itu akan pulang bahwa biar esok jadwal khatib insya Allah ya. Guru ini foto-foto banget kayak guru Sandi kan, Ustaz Sandi dia malam itu pada sekali. Assalamualaikum Ustaz, nah ingatakan pulang bahwa jadwal esok pian insya Allah ya. Jawabannya kayak itu aja, ini meragukan, ulun harus siap. Maka itu kan pernah dulu Ustaz Ghazali di Padang datang, kan datang situ sini naik ulun, naik itu. Jadi masya Allah. Jadi selain itu ulun ini masih kekosongan aja yang benar. Jadi kadang-kadang kita baca-baca kitab ini ulun kada baru kan kena ini dibaca ini kada apa nama baca-baca itu aja tergantung keadaannya. Kita jadi gitulah. Malam ini guru darat ya Allah mau hubungi pulang mudah-mudahan sini kawan karena minggu dulu itu anak sini makawinan di sana di kamu di apa ngarannya di pondok pesantren Sidin di rumah Sidin itu anak Sidin pernikahan. Mau di sini hadir bisa berundangan Sidin tuh udah ada Sidin kawan. Nah jadi mungkin itu aja dulu lah yang dapat kita dengarkan dan pelajari sama-sama. Jadi sekali lagi di sini kita sama-sama belajar. Kada ada maksud untuk mengajar, kada ada maksud menganggap bisa-bisa, artinya kita sama-sama aja. Mudah-mudahan berkah kita rajin duduk di majelis ilmu ini, berkumpulan kita sama-sama, mudah-mudahan berkumpul juga kita di surganya Allah. Mudah-mudahan segala hajat-hajat bubuhan biar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan biar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit-penyakit zahir ataupun batin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah mendahului kita dimasukkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dan mudah-mudahan anak-anak kita ataupun cucu kita menjadi saleh dan salehah dan tidak dicabut nyawa kita kecuali dalam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan pengumpulnya kita di sini juga sekali lagi kita berharap dengan berkumpul lawan Rasulullah di sana kita berkata amin ya rabbal alamin. Lanjutkan ya hubbi wa sallallahu ila hadratin nabi wa ahli nabi al-fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.